akhir ini, kiranya kita hadir untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita mengatakan ucapan syukur kita. Sebelum itu, sebelum kita memasuki ibadah kita, saya menghimbau kepada Bapak Ibu dan saudara semua yang memiliki HP atau perangkat lain, kiranya suara dan notifikasinya dimatikan supaya kita tidak terganggu untuk memulai ibadah kita. Ya, jika sudah, kita angkat pujian buat Tuhan. Mari kita menyanjung Tuhan. Kita menyanjung Tuhan di tempat ini. Amin Tuhan. Kita hadir di tempat ini untuk menyanyi, memuliakan dan meninggi nama Tuhan. Biarlah Tuhan ditinggikan tempat ini, sebab Tuhan Imam besar yang agung. Marilah kita meninggalkan masalah kita. Kita mau menghadap Tuhan. Haleluya Tuhan. Katakan kami sanjung. Kau di tempat ini, Imam besar, Yesus kami sanjung. Kau lebih dari yang baik, yang baik. Kami mau datang Bapa. Kami mau menyembah. Mari kita bersyukur lagi Yesus. Kami sanjung. Kau di tempat ini, Yesus bangun kau. Imam besar, Oh Yesus, kami sanjung. Kau lebih dari yang lagi, Yesus kami datang. Oh, Jamaahmu hari tempat ini, Imam besar, marilah kami Tuhan kita semua. Kami mau menyembah Tuhan. Haleluya. Dan kami datang Tuhan. Kami mau sembah. Oh, haleluya. Mari katakan kami sanjung Tuhan. Kau di tempat ini, Imam besar, kau lebih
lagi untuk menyembah Tuhan. Kita mau memuji tempat ini, kiranya Roh Kudus Tuhan hadir tempat ini. Dan di akhir pujian saya undang dengan hormat kepada Bapak Pendeta Per Harefa untuk memimpin kita di dalam doa penyerahan. Kita mau masuk lagi dalam hadirat Tuhan. Mari katakan sukacita penuh oleh karena Tuhan. Kita nyatakan kemuliaan Tuhan di tempat ini. Mari berserah. Mari kita menyembah Tuhan. Dengan hati pikiran kita hanya tertuju kepada Bapa. Kami mau menyembah Tuhan. Katakan sukacita. Kami mau bermasmur bagi karena kami tahu kami mau menari bagimu Tuhan. Kami mau memuji Engkau Yesus. Oh, kami tahu karena ku tahu ku berkemenangan oleh Surga. Katakan darahmu Yesus, sucikan darahmu Yesus, bebaskanmu. Darahmu Yesus, ubahkan
Kami mau bernyanyi bagimu. Biarlah hanya melalui darah saja Tuhan, kami telah dilayakkan menjadi kehidupan yang baru, yang disucikan, yang sudah dibersihkan, yang sudah dikuduskan oleh darah-Mu yang telah tercurah di kayu salib. Kiranya itu semua akan menjadi peringatan bagi kami, bagaimana Tuhan berkorban secara sepenuhnya, menyatakan kasih-Mu melalui kematian-Mu di kayu salib. Kau kembali dalam tubuh yang mulia nantinya menjemput kehidupan kami, orang-orang percaya yang beriman kepada Tuhan. Kiranya kasih dan kesetiaan-Mu Tuhan akan terus menyertai setiap kehidupan kami. Hari ini dalam ibadah raya kami memperingati akan kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kiranya peribadatan kami hari ini Bapa, dari kami mengawali bahkan hingga sampai nantinya mengakhiri ibadah ini, kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan akan menaungi, akan menolong setiap kami, baik kami yang duduk sebagai pendengar jemaat dan juga para hamba-hamba-Mu yang berdiri di altar ini. Kiranya Tuhan akan menolong, kiranya Tuhan akan memberkati, mengurapi dengan Roh Kudus, sehingga mereka ada di balik salib, di balik kuasa-Mu, sehingga pengurapan-Mu akan menaungi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terlebih hamba-Mu Bapa pimpinan jemaat yang akan nantinya menyampaikan firman-Mu. Tuhan tolong Engkau mengurapinya dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus akan membimbing setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan. Kiranya setiap kalimat yang terucap akan menjadi kekuatan bagi kami sebagai umat-Mu, sebagai jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Engkau akan menolong Tuhan dan Engkau akan melindunginya dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk juga anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan, bahkan sedang mencari tempat untuk beribadah. Kiranya langkah mereka Tuhan arahkan untuk bisa mereka menemukan kami di tempat ini dalam memuji bersama-sama memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah peribadatan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, semuanya untuk dipersilakan untuk duduk kembali. Kita mau bersorai-sorai buat Tuhan. Mari kita menyatakan ucapan syukur kita. Kita angkat satu pujian, bersyukurlah kepada Tuhan. Dan di akhir pujian, karena hari ini adalah Your Performance, di akhir pujian ini kita akan mendengarkan puji-pujian dari Yo kita.
Puji Tuhan. Beri tepuk tangannya untuk Tuhan.
Kita dipersilakan berdiri kembali. Ya, karena tadi saya sudah menyebutkan hari ini adalah year performance kita, saya serahkan kepada Ayu. Jangan lupa kakinya ya. Ya, jangan lupa kakinya. Ya. Itu penting itu. Puji Tuhan. Haleluya. Atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi banjinya, banji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi banjinya, banji kemenangannya. Ku menang. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan
puji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan, ku menang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Wah, demikianlah puji-pujian dari Yot kita. Ya, bukan. Gimana ya? Beri tepuk tangan sekali lagi dong. Sebenarnya kita bawa pujian ini untuk memperbaiki. Ya, beda banget Memperbaiki sama yang kemarin. puji-pujian. Wah, Puji Tuhan. beda sama yang kemarin mah. Oke, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita mau mengangkat satu lagi pujian buat Tuhan, dan di akhir pujian saya undang kepada Bapak Guru Media untuk memimpin kita di dalam doa persembahan. Dengan berpujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua dengan hati akan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi sudah dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
baik, anugerahnya kekal selamanya. Wujud dari kebaikan Tuhan, kami boleh ada di hadapan Tuhan sampai detik ini. Betapa besar anugerah Tuhan yang melimpah atas hidup kami. Tak bisa kami menghitung besarnya. Oleh karena itu Bapa, kami tak bisa membalaskan kebaikan Tuhan yang telah nyata itu bagi kami. Kami hanya bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Menyertai kami di sepanjang hidup kami dan terlebih dalam minggu-minggu yang kami lewati. Kau melimpahkan kami berkat-berkat-Mu, kami boleh ada sampai hari ini. Sebentar kami akan mengangkat tangan kami memberikan persembahan kami. Semuanya itu sesungguhnya daripada Tuhan. Sebagai wujud kasih kami kepada Tuhan, kami memberikan dengan tulus ikhlas kami. Biarkanlah ini menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatinya agar senantiasa berkenan bagi Tuhan dan berguna bagi gereja-Mu di tempat. Tuhan memberkati jemaat-Mu yang memberi, bahkan yang tidak sempat memberi. Kami percaya bahwa anugerah Allah terus mengalir melimpah atas hidup mereka. Jika sebentar kami akan mendengarkan sabda firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Gembala, kami percaya ada kuasa ilahi turun ke atas hamba-Mu, rapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, pakai dengan alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran Injil-Mu ya Tuhan. Biarkan kami terbuka hati kami dari kegelapan yang ada yang telah melingkupi hidup kami. Biarkan kami melihat terang sang surya daripada Tuhan menyinari seluruh hidup dan hati kami yang telah terbelenggu oleh dosa. Tegur kami melalui firman-Mu, kami siap Bapa. Katakan kesalahan-kesalahan kami mau memperbaiki hidup kami. Biarkan melalui pemberitaan firman-Mu Bapa, setiap hati kami yang telah menyatakan tidak mau ikut dan mengiring Engkau, melalui firman-Mu kami boleh datang kembali dan sujud di hadapan Tuhan. Biarkan kelemahan-kelemahan kami yang ada dalam hidup kami, melalui firman-Mu kami boleh lega dan kami boleh kuat semangat kembali oleh karena firman-Mu yang disampaikan bagi kami. Berkuasalah Bapa atas hidup kami dan terlebih pada pemberitaan firman. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Saatnya kita akan membawakan persembahan kita. Yang bertugas dipersilakan untuk membuka. Kita akan berdoa. Dimana tidak terlalu besar kasih sekian panjang dan lebarnya itu bersyukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mana kasih lagi, dalamnya tak dapat kuselangi. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau. Yesus, ada kekuatan-Mu, besar anugerah-Mu, akan berhentiku memuji nama-Mu.
tiba saatnya yang akan kita tunggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan akan menegur kita dan bisa menjadi pedoman bagi hidup kita. Kita mau kembali berserah dan menenangkan hati kita. Biarlah kita bisa duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan mengangkat pujian. Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan, kami kembali hadir di tempat-Mu Tuhan. Menenangkan hati kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Harus hadir di bait kudusnya. Haleluya Tuhan. Katakan Tuhan hadir di bait kudusnya. Hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, Dan berdoa, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan Tuhan mau dekat dengan haleluya, yang datang dengan senang hatinya. kami mau Berseru, kami berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Ada kemuliaan
Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kembali kita bersyukur hari ini kita bisa datang beribadah kepada Tuhan sama karena kemurahan-Nya. Nah, untuk menyempurnakan ibadah kita, saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita hari ini. Semoga dengan firman Tuhan ini kita boleh pulang dengan membawa berkat-berkat dan sukacita daripada Tuhan, dan lebih berkat yang rohani yang bisa memberkati kita. Saya akan menyampaikan firman Tuhan hari ini dengan tema makna memakan Kristus. Mungkin dengan melihat tema ini semua agak aneh ya. Kok memakan Kristus? Kalau ada pertanyaan, apakah kita benar memakan Kristus? Jawabannya iya. Kenapa? Ya karena Kristus itu adalah roti hidup. Roti. Barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Saya baca sekali lagi. Barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam nats ini Tuhan tidak berkata siapa yang percaya kepadaku. Selama ini kan yang kita tahu kita harus percaya, kita harus berdoa, kita harus menyembah, kita harus hidup intim dengan Tuhan. Tapi dalam teks ini Tuhan tidak berkata siapa yang percaya kepadaku, atau siapa yang berdoa kepadaku, atau siapa yang menyembah aku. Dia juga tidak berkata barang siapa yang bersekutu intim denganku, atau barang siapa yang mempelajari firman. Artinya, kalau kita hanya sekedar percaya, kalau kita hanya sekedar bersekutu, kalau kita hanya sekedar mempelajari, apalagi mempelajari, selama ini kan kita mempelajari firman Tuhan, akhirnya kita jadi cerdas, jadi pintar. Ujung-ujungnya kalau kita pintar, kebablasan. Ujung-ujungnya kalau pintar, malah banyak yang tidak percaya lagi kepada Tuhan setelah dia pintar. Coba lihat, ateis itu rata-rata adalah orang-orang pintar. Nah, karena pintarnya, akhirnya dia tidak percaya Tuhan. Maka firman Tuhan ini mengingatkan kita hari ini bahwa jangan hanya sekedar percaya, tapi harus menikmati Kristus, memakan Kristus. Nah, ini di sini dia berkata, siapa yang memakan aku? Dia menggunakan kata makan. Ini firman Tuhan yang mengatakan ini. Saya nggak buat-buat tema ini. Saya tahu pasti Bapak Ibu melihat tema ini agak aneh. Kok memakan Kristus? Tapi ini firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang memakan aku? Dia menggunakan kata makan. Dia tidak katakan siapa yang mempelajari aku. Dia tidak mengatakan siapa yang percaya, tapi siapa yang memakan aku. Dia menggunakan kata makan. Nah, ini coba perhatikan saudaraku. Saya mengusahakan menyampaikan firman Tuhan dengan singkat, dengan cepat, karena saya lihat daya tangkap manusia itu, daya tangkap orang itu kalau lebih dari setengah jam udah mulai memble. Tapi kalau setengah jam itu udah maksimal. Saya berusaha sih menyampaikan firman itu dengan cepat. Ya. Nih, apa makna kata makan yang dia gunakan di sini? Perhatikan ya. Bukan untuk dipelajari, melainkan untuk apa? Untuk dinikmati. Katakan dinikmati. 1, 2, 3. Dinikmati. Jadi Kristus itu bukan untuk dipelajari. Kristus itu untuk dinikmati. Kenapa sih harus dinikmati? Kan kalau dipelajari kan kita jadi pintar, kita jadi cerdas, kita bisa jadi apologet, ya, kita jadi pendebat, kita bisa mendebat orang-orang di luar agama kita. Kenapa nggak cukup mempelajari saja? Kenapa nggak cukup percaya saja? Kenapa harus dinikmati? Saya nanti akan memberikan perbedaan belajar dengan makan. Apa itu belajar dan apa itu makan? Apa ujung-ujungnya itu belajar dan apa itu ujung-ujungnya itu makan? Jadi kita coba belajar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kalau hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, mempelajari, lalu kita pintar, lalu kita merasa hebat, lalu kita bisa mendebat yang lain, lalu kita bisa jadi apologet,
itu tidak ada janji apa-apa. Karena ketika engkau pun sungguh menguasai Alkitab, menguasai firman Tuhan hanya dengan kecerdasanmu, bisa-bisa engkau meninggalkan Tuhan. Karena kenapa? Engkau merasa mampu. Nah, ini ya, perbedaan belajar dan makan. Belajar itu, setelah kita belajar, maka kita akan lulus. Lulus itu sama artinya dengan merdeka. Nah, kalau kita sudah belajar, baik dia SD, SMP, SMA, kuliah, setelah kita belajar, maka nanti ujung-ujungnya kita akan lulus. Merdeka lah kita kan. Nah, pengetahuan yang kita punya menyebabkan kita merdeka, lalu lepas, bebas dari sang guru. Ya, dengan guru SD kita, dengan guru SMP kita, dengan dosen kita, yang sudah kita selesai lulus, kita tidak akan berhubungan lagi dengan mereka. Kita tidak akan lagi dijajah lagi oleh mereka. Kita tidak perlu disuruh-suruh lagi oleh mereka. Dan kalau mereka mau menyuruh kita, belum tentu kita mau. Kenapa? Kita udah bebas. Kalaupun kita nggak nurut, nggak ada hubungannya. Tapi kalau kita masih belajar, lalu kita tidak nurut kepada dosen, kepada guru, maka resikonya nilai. Makanya dikatakan nasib seorang mahasiswa atau siswa atau murid itulah di ujung pulpen guru, di ujung pulpennya dosen. Tapi setelah kita lulus, maka kita merdeka, saudaraku sekalian. Jadi pengetahuan menyebabkan Anda hidup oleh kemampuan diri sendiri. Makanya saudaraku yang masih mahasiswa, nanti kalau saudara sudah lulus, maka saudara merdeka. Tidak lagi perlu harus nurut dengan kami. Paling nanti kalau minta tolong, Joy, bolehkah minta tolong ini? Aduh, nggak bisa om, lagi sibuk. Ya udah, saya nggak bisa ngapa-ngapain kan? Dia lagi sibuk. Sorry om, saya lagi memegang 3 perusahaan om, jadi nggak bisa diganggu. Ya, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Amin. Amin. Kalau dibilang megang 3 perusahaan, aminnya kencang. Amin. Amin. Ya. Tapi kalau sekarang Joy masih mahasiswa, saya suruh Joy, tolong dulu ini, kerjakan ini, pasti dia nurut. Walaupun hatinya dongkol, jengkel, pengen gue telan ini orang ini, tapi tetap nurut. Kenapa? Nasinya Joy masih di ujung pulpen saya, belum merdeka. Tapi nanti setelah dia lulus, merdeka. Dia bisa hidup oleh kemampuan dirinya sendiri. Paham ya? Itu artinya belajar. Tapi sekarang kita bicara makan. Makan itu membuat kita ketergantungan atau bersandar. Ada enggak sampai sekarang Bapak Ibu yang tidak ketergantungan dengan makan? Ada enggak yang sudah pensiun dari makan? Udah enggak makan lagi lah. Iri, capek juga dari makan. Saya rasa enggak ada. Semua kita masih ketergantungan dengan makan. Kita masih bersandar dengan makan. Kita tidak dapat merdeka dari makanan kita. Dalam hal makanan, kita mustahil lulus. Ada nggak yang lulus dari makan? Angkat tangan. Nggak ada, saudara sekalian. Nggak ada yang lulus dari makan. Sampai mati, orang itu akan makan. Kita perlu terus-menerus makan jika kita ingin hidup. Tapi kalau bilang, udahlah, capek ini hidup, ya udah nggak usah makan. Ya. Nanti daftar riwayat hidupnya kalau dibacakan, meninggal karena apa? Karena kelaparan. Kan begitu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun yang lulus dari makan. Tidak ada satupun yang tidak tergantung dengan makan. Selagi orang itu masih hidup, selagi dia masih bernafas, selagi dia masih sehat, dia pasti akan ketergantungan dengan makan sampai dia mati. Ya. Jadi coba bedakan ya. Tadi belajar, dengan belajar dia akan lulus dan dia akan merdeka. Setelah dia merdeka, setelah lulus, dia tidak perlu lagi belajar, tidak perlu lagi kuliah, tidak perlu. Tapi orang yang makan, dia tidak akan pernah lulus. Dia akan ketergantungan sampai dia mati. Apa maknanya? Jadi setelah mengetahui, setelah menguasai pengetahuan,
kita dapat lulus dan dapat berdiri sendiri. Namun terhadap makanan Anda pasti akan ketergantungan. Tidak ada yang tidak ketergantungan dengan makanan, pasti ketergantungan. Kalau ada yang mengatakan dia tidak ketergantungan dengan makanan, saya akan jempol. Dan itu sudah di luar alam sadarnya pasti. Dan saya juga belum tentu percaya. Ya. Inilah makna dari kata makan yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes pasal 6 tadi. Makan yang dimaksud di sini makan Kristus. Artinya apa? Harus ketergantungan kepada Kristus sampai dia mati. Bukan mempelajari Kristus. Kalau mempelajari Kristus, engkau jadi pintar, engkau jadi hebat, engkau jadi raja apologet, engkau bisa mendebat siapapun, maka bisa-bisa engkau merasa dirimu sama dengan Tuhan. Dan bisa-bisa engkau tidak butuh Tuhan. Itulah makanya malaikat itu, penghulu malaikat itu dibuang Tuhan ke bumi, karena dia merasa hebat, pintar, dan dia tidak butuh Tuhan lagi. Dan bahkan dia pengen sama dengan Tuhan. Itulah dosa malaikat yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Makanya dia dibuang ke bumi oleh Tuhan. Nah, orang yang hanya belajar, mau mempelajari dan hanya ingin pintar, tanpa menikmati Tuhan dalam hidupnya, maka suatu saat orang itu tidak akan butuh Tuhan. Tadi saya katakan, orang belajar setelah dia pintar, lulus, dia tidak butuh lagi guru, dia tidak butuh lagi dosen. Tapi ketika engkau mau menikmati Tuhan, ya dalam ayat tadi, makan aku, makan Kristus, maka selama hidupmu engkau akan ketergantungan dengan Kristus. Puji Tuhan. Sepertinya tidak percaya. Puji Tuhan. Haleluya. Engkau akan ketergantungan dengan Kristus. Dan itulah yang Tuhan harapkan, supaya kita ketergantungan dengan Dia. Supaya kita jangan mengandalkan kekuatan kita, supaya kita jangan mengandalkan kemampuan kita, tergantung dengan Kristus. Inilah yang saya katakan arti dari mana makan itu. Bagi kaum beriman, Kristus bukanlah sumber pengetahuan. Bukan sumber pengetahuan. Kalau sumber pengetahuan bisa baca buku apa aja, kau bisa pintar, kau bisa jadi filsuf, baca buku banyak-banyak, bisa pintar. Kristus bukan sumber pengetahuan, tapi makanan kita. Tidak hanya sekedar mengisi otak, tapi mengisi hidup kita. Ketika engkau memakan Kristus, maka dia akan beredar ke seluruh sirkulasi darahmu, akan beredar ke seluruh hidupmu, ya, dan engkau akan ketergantungan dengan Dia. Kita tidak akan bisa merdeka dari Kristus. Kita tidak akan bisa merdeka dari makan Kristus, menikmati Kristus. Kita harus ketergantungan terhadapnya. Satu hari saja kita tidak menikmatinya, maka akan ada masalah dalam kehidupan Kristen kita. Kita akan kekurangan tenaga untuk dapat hidup sebagai orang Kristen yang normal. Kalau orang yang benar-benar hidup dalam kebenaran, sekali saja dia tidak berdoa, sekali saja dia tidak baca firman, sekali saja dia tidak menikmati Tuhan dalam hidupnya, maka ada sesuatu yang kurang. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah mengalaminya apa enggak. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah mengalami nggak ketika pergi bekerja lalu tidak ingat Tuhan, lupa berdoa, ada yang kurang dalam hidupnya. Ya kalau yang udah biasa sih, biasa-biasa aja. Tapi kalau udah biasa setiap hari berdoa sebelum bekerja, berdoa sebelum makan, berdoa sebelum bekerja, ketika dia tidak melakukan itu, ada sesuatu yang kurang. Makanya dikatakan ada sesuatu masalah dalam kehidupan Kristiani, saudara. Ketika kita tidak menikmati Dia. Sekalipun otak Anda begitu kuat dalam belajar dan dinyatakan lulus dari puluhan sekolah tinggi, ada kan yang banyak gelarnya kan,
profesor, doktor, doktoranus, insinyur, ya. Si anu, MM, MBA, MPD, apalagi? MBA, apalagi? PPD, Mayasari, apalagi? Semua ada gelarnya. Ya. Ketika apa semua punya gelar itu dari sekolah bagus lagi. Ya. Harvard University, wah. Kalau di Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, pintar memang, gelarnya panjang. Kalau dipasang di dadanya itu dari belakang sampai ke depan, dililit badannya itu, namanya gelarnya semua. Tapi ingat, namun Anda dinyatakan tidak pernah lulus dari makan. Boleh engkau lulus dari semua universitas itu, tapi engkau tidak akan pernah lulus dari makan. Jika Anda tamat makan, maka Anda akan mati. Pakai logika saudara-saudara sekalian. Sekali lagi saya ingatkan, tidak hanya sekedar mempelajari Kristus, tapi engkau harus memakan Dia sebagai roti hidup. Pak Guru menyampaikan firman Tuhan hari Jumat kemarin, bahwa kita tidak hanya sekedar mencari makanan yang binasa dan busuk, tapi kita mencari makanan yang kekal, yaitu roti hidup. Nah, hari ini saya menyampaikan bahwa kita juga harus makan Kristus sebagai roti hidup. Tidak hanya sekedar mempelajarinya, tapi harus menikmati Dia dalam kehidupan kita, sehingga Dia akan beredar dalam sirkulasi kehidupan kita, dan kita tidak bisa lepas darinya. Kalau kau lepas dari Kristus, maka kau akan binasa. Inilah yang Kristus harapkan. Nah, kalau kita seperti ini, kita akan jadi militan, saudaraku sekalian. Tidak akan pernah goyah iman kita, tidak akan pernah goyah keyakinan kita, kalau Kristus itu sudah beredar dalam sirkulasi kehidupan kita. Puji Tuhan. Nah, orang-orang yang lulus dari makan, merdeka terhadap Tuhan, namun tetap bekerja bagi Tuhan, apa artinya? Dia lulus dari makan, dia merdeka dari Kristus, merasa tidak butuh Kristus, tapi dia masih bekerja untuk Tuhan. Apa artinya saudaraku sekalian? Poin pertama, mungkin ada seorang profesor teologi yang memiliki banyak pengetahuan Alkitab, sibuk mengajar sana sini dan banyak orang membutuhkan Anda. Lalu poin kedua, di tengah-tengah kesibukan Anda, boleh jadi telah meninggalkan penyertaan Tuhan. Kenapa? Pintar, profesor teologi. Ya. Bisa aja saudara telah meninggalkan penyertaan Tuhan. Anda merdeka terhadap Tuhan, namun masih bekerja untuknya. Apa maksudnya ini? Banyak hamba-hamba Tuhan yang melayani sana sini, jadi dosen, udah profesor Alkitab, doktor Alkitab, doktor teologi. Ya. Namun yang diandalkan apa? Bukan Tuhan lagi yang diandalkan. Yang diandalkan apa? Profesornya, doktornya, itu yang diandalkan. Ya. Tapi dia masih bekerja melayani. Dia masih mengajar teologi kepada banyak orang. Berdiri di depan ini untuk beritakan firman. Tapi sebenarnya dia sudah mengandalkan kemampuannya. Dia sudah mengandalkan kepintaran. Poin 3, jika Anda terlepas dari Kristus, artinya tadi karena mengandalkan kepintarannya, terlepas dari Kristus dan bersandar pada pengetahuan Alkitab Anda, sesungguhnya Anda sedang mati. Mati berarti tidak ada penyertaan Tuhan. Inilah makna Kejadian 2 ayat 17. Jadi kita boleh sekolah, kita boleh pintar, tuntut ilmu setinggi-tingginya. Nah, itu katanya ya. Tuntut ilmu setinggi-tingginya, tapi engkau tidak boleh terlepas dari Tuhan. Engkau harus memakan Dia, menikmati Dia, sehingga engkau menyatu dengan Kristus. Dan ketika engkau pun jauh dari Dia, engkau merasa kehilangan. Engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya, memang benar-benar hidup ketergantungan dengan Kristus. Puji Tuhan. Ya. Ini kunci pertumbuhan rohani saudara sekalian. Pertumbuhan yang tepat bagi hidup orang Kristen bukan hanya sekedar memahami ajaran di dalam otak kita, tetapi apa? Memakan Kristus sebagai roti hidup
di dalam roh. Puji Tuhan. Tidak hanya sekedar memahami ajaran di dalam otak kita, tetapi harus memakan Kristus sebagai roti hidup kita di dalam roh. Kalau kita sudah memakan Kristus, nggak ada itu yang malas-malas ibadah. Kalau kita sudah memakan Kristus, nggak ada yang menomorduakan Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Kalau dia menomorduakan Tuhan, dia akan mati. Kalau dia sudah memakan Kristus, maka dia tidak akan jauh-jauh dari Tuhan. Kenapa? Kalau dia jauh dari Tuhan, dia tidak berdaya, akan mati. Tapi kalau hanya sekedar pintar, cerdas, paham, bisa aja dia jauh dari Tuhan. Kenapa? Dia paham kok. Dia tidak merasa ketergantungan. Dia udah lulus. Jadi kita aja dari situ aja. Kalau ada orang yang menomorduakan Tuhan dalam hidupnya, berarti dia belum memakan Kristus. Dia belum menikmati Kristus. Kristus masih dinomorduakan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nikmatilah Kristus dalam hidup. Bila kiranya engkau menyatu dengan Kristus, supaya engkau ketergantungan dengan Dia. Sekalipun itu adalah perkataan Alkitab, tidak seharusnya hanya menjadi teori yang mengajar pikiran kita, melainkan menjadi makanan pemberi rawatan kepada roh kita. Kristus itu adalah roti hidup yang menjadi makanan kita, yang bisa memberi rawatan kepada roh kita. Mari dengan jumlah kita yang begini, belajar untuk menikmati Kristus dalam hidup. Tidak yang sekedar mempelajari, tidak yang sekedar mendengar dari depan ini, setelah itu tahu sampai di rumah, oh iya, oh seperti itu ya, oh iya. Enggak. Nikmati, makan itu Kristus. Biar Kristus itu menyatu dengan hidupmu dan kau ketergantungan dengan Dia. Puji Tuhan. Makan Kristus itu merupakan perkara rohani yang perlu kita minta dalam kerendahan hati dan dalam sikap mengemis kepada Allah. Jadi untuk menikmati Kristus pun itu tidak dengan serampangan. Itu tidak bisa dengan kesombongan. Mau makan Kristus, mau menikmati Kristus, tapi dengan arogansi, dengan kesombongan kita, nggak bisa. Dikatakan di sini harus dengan kerendahan hati dan dalam sikap mengemis kepada Allah. Tuhan, tolong Tuhan, aku ingin hidup dengan Engkau. Aku ingin Engkau di dalam aku di dalam Engkau. Mengemis, itu namanya mengemis. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Bukan dengan sikap sombong. Kalau dengan sikap sombong, ya Tuhan pun tidak berkenan. Ya. Makan Kristus berlangsung hingga kekekalan tanpa ujung sampai kita mati. Ya. Kita akan terus ketergantungan akan makan Kristus. Wahyu 22 ayat 2 dikatakan, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Perhatikan, intinya di situ ada pohon-pohon kehidupan yang bisa dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi hari ini Kristus berada di dalam gereja. Perabungan gereja adalah Yerusalem baru. Di dalamnya Kristus adalah pohon kehidupan. Jadi Kristus adalah pohon kehidupan untuk merawat seluruh umat tebusan Allah sampai selama-lamanya hingga kekekalan tanpa ujung. Jadi Kristus akan merawat kita, umat tebusan Allah, kita umat tebusan Allah sampai kekekalan tanpa ujung. Asal kita mau ketergantungan dengan Dia. Tapi kalau kau tidak mau ketergantungan dengan Dia, maka Dia tidak akan merawatmu. Dia akan membiarkanmu dan engkau akan binasa. Upah makan Kristus. Galatia pasal 3:29 dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Apa upah memakan Kristus?
Apa upah menikmati Kristus? Yaitu satu, menjadi milik Kristus. Pasti. Kalau kau menikmati Kristus dalam hidupmu, maka kau menjadi milik Kristus. Kemudian kita akan menjadi keturunan Abraham. Kan dikatakan keturunan Abraham itulah orang-orang yang telah dipilihnya. Engkau akan menjadi keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Hanya yang menikmati Kristus yang berhak menerima janji Allah. Bukan karena engkau Kristen. Ingat, belum tentu semua Kristen itu diselamatkan. Yang diselamatkan adalah mereka-mereka yang mengikuti Kristus, bukan orang Kristen. Bisa aja dia orang Kristen, tapi dia tidak mengikut Kristus. Pengikut Kristus adalah mereka-mereka yang melakukan kehendak Tuhan, pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka mereka-mereka itulah yang berhak menerima janji-janji Allah. Saya percaya kita di sini tidak hanya sekedar Kristen KTP, tidak hanya sekedar Kristen di atas kertas, tapi kita adalah Kristen-Kristen pengikut Kristus yang menjadi milik Kristus, keturunan Abraham, dan yang berhak menerima janji-janji Allah. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari melalui firman Tuhan ini kita belajar dari sekarang. Jangan engkau datang ke sini hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, hanya sekedar mengisi pengetahuanmu, hanya sekedar engkau tahu. Yang terpenting engkau harus menikmati Kristus dalam hidupmu, mengalami Kristus dalam hidupmu, sehingga Kristus itu akan menguasai kehidupanmu. Engkau di dalam Dia dan Dia di dalam engkau. Maka engkaulah nanti akan berhak menerima janji-janji Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara pemain musik maju ke depan. Kita akan pujian buat Tuhan. Ku kagumi. Ku kagumi caramu mencintaimu. Saudara kita bangkit berdiri. Kita akan puja dengan sungguh-sungguh. Renungkan firman Tuhan ini. Kagumi Dia, karena Dia sangat mencintai engkau. Dia sangat mengasihimu. Haleluya. Kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga rencana-Mu. Kau yang ku andalkan di segala langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. kita bisa jalan puja dari atas. Kagumi. Kagumi caramu mencintaiku, kau akan cerita proses hidupku. Di titik terendah Di titik terendahku
Angkat tangan kananmu buat Tuhan. Oh, tak terbatas kuasa kemudahan, tak terduga jalanmu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala-Mu, sikit tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga, tak terduga jalan-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Oh, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala-Mu, kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu tidak pernah terbatas bagi kami. Cinta-Mu tidak pernah terbatas bagi kami Tuhan. Engkau mengasihi kami sampai ke ujung bumi Tuhan, sampai ujung kehidupan kami. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau tidak pernah melepaskan kami Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menikmati Engkau dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya sekedar mempelajari Tuhan, tidak hanya sekedar mengisi pengetahuan kami, tapi terlebih Bapa, kami boleh menikmati Engkau dalam hidup kami, sehingga Engkau menyatu dalam hidup kami, Engkau di dalam kami di dalam Engkau, sehingga kami ketergantungan kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan harapkan bagi kami, supaya kami menjadi orang-orang yang ketergantungan kepada Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ketika kami terlepas daripada Engkau, kami akan mati rohani Bapa. Karena pengharapan kami sepenuhnya hanya ada di dalam Engkau. Jika kami lepas daripada Kristus, kami akan mati dan kami akan putus harapan. Kami tidak punya harapan apa-apa lagi. Hari ini Engkau telah mengajarkan kami Tuhan, supaya kami selalu menikmati Kristus dalam hidup kami, supaya kami makan Kristus dalam hidup kami, sehingga Kristus itu akan hidup dalam hidup kami. Kami tidak bisa lagi terlepas daripada Engkau. Kami ketergantungan. Dan itu juga kerinduan kami Bapa. Jangan sampai kami ketergantungan dengan dunia ini, ketergantungan dengan hawa nafsu kami, ketergantungan dengan keinginan kami. Tapi kiranya kami ketergantungan dengan Kristus yang memberikan kami hidup yang kekal. Kami makan roti hidup itu, roti kehidupan, supaya kami menikmati hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, agar kami di tempat ini, kami datang tidak hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, tidak hanya sekedar percaya, tapi terlebih Tuhan Yesus, kami menikmatinya, merenungkan, menikmatinya dalam kehidupan kami. Jadi kalau kami menjadi orang-orang yang ketergantungan kepada-Mu Bapa. Jadi kalau kami orang-orang yang tidak bisa hidup tanpa Tuhan, agar kami ketergantungan kepada Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Demikian dalam setiap ibadah pelayanan kami, kami boleh melakukannya dengan sepenuh hati kami. Firman Tuhan menjadi makanan hidup kami, makanan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Berkati firman-Mu yang telah kami dengarkan, agar firman Tuhan ini boleh berbuah, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan-perkataan yang rohani, perkataan-perkataan yang memberkati. Siapapun yang mendengar perkataan kami akan diberkati. Jangan kami menjadi sandungan Tuhan. Jangan kami menjadi sumber masalah kepada siapapun Bapa. Tapi jadikanlah kami menjadi sumber berkat bagi orang lain. Dalam sikap, perkataan kami, perbuatan kami, tindakan kami, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi yang lain. Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Tidak ada satu pun yang terlewatkan daripada berkat Tuhan. Tidak ada satu pun yang terlewatkan daripada kasih Tuhan hari ini. Melalui firman Tuhan yang telah kami dengarkan, maka semuanya pun diberkati Bapak. Tidak ada yang terluputkan. Kami boleh pulang dari tempat ini dengan membawa berkat-berkat dan sukacita daripada Tuhan. Tuhan Yesus, siapapun yang hadir hari ini, mulai dari orang tua kami sampai anak-anak kecil, Tuhan Engkau berkati. Melalui firman Tuhan ini, mereka boleh mendapatkan sukacita dan berkat yang ilahi daripada Kristus. Demikian juga Tuhan Yesus, yang tidak bisa hadir hari ini, Engkau berkati dimanapun mereka berada. Engkau berkati mereka Tuhan. Mungkin mereka dalam keadaan sakit atau masalah, Engkau lawat kehidupan mereka, agar pada hari-hari yang akan datang mereka boleh datang bersama dengan kami di tempat ini untuk memuliakan Tuhan. Dan semua yang telah melayani hari ini, mulai dari usher, pemain musik, singers, worship leader, ini fokus, pendoa, kolektor, siapapun Tuhan, Engkau berkati. Bila kiranya pelayanan kami hari ini merupakan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan Yesus, agar pada masa-masa yang akan datang kami boleh melakukan pelayanan ini terlebih lagi, lebih baik lagi untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak Tuhan yang mungkin dalam pergumulan. Mungkin mereka bergumul soal keturunan, bergumul soal pekerjaan, bergumul dalam hal apapun. Kami serahkan di tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang menjawab semua pergumulan mereka. Kiranya Engkau yang membuka tangan-Mu Tuhan Yesus untuk memberkati mereka, sehingga dalam pergumulan mereka pun mereka mendapatkan jawaban hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi anak-anak Tuhan hari ini yang telah memberikan persembahan. Berkati tangan-tangan mereka. Tidak ada satupun yang terlewatkan daripada berkat Tuhan. Berkati pekerjaan, usaha, keluarga mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi berkat. Tanah yang mereka injak akan subur. Mereka semakin maju, bukan semakin mundur. Mereka semakin naik, bukan turun. Mereka menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan. Bagi yang tidak bisa memberi juga, Engkau berkati Tuhan, sehingga pada masa yang akan datang mereka memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, khususnya buat bangsa dan negeri kami hari ini. Hari ini Tuhan Yesus, pelantikan kepala negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden Tuhan. Tuhan, Engkau telah berikan kami pemimpin yang terbaik, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Tuhan Yesus, yang telah Engkau tetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden di negeri kami ini. Tuhan, Engkau berkati. Kiranya pelantikan hari ini berjalan dengan baik. Dan dengan dilantiknya Tuhan, pimpinan negara kami ini Tuhan, mereka boleh mengambil alih kepemimpinan itu. Dan mereka boleh memimpin dengan adil. Mereka boleh memimpin dengan melihat sampai ke bawah. Jauhkanlah hati ketidakadilan dalam hati mereka. Jauhkanlah sikap-sikap yang tidak adil bagi mereka Tuhan. Tapi taruhkan dalam hati mereka hati yang adil, pikiran yang adil, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan negeri ini dengan hormat dan takut akan Tuhan. Terlebih Tuhan Yesus, kami anak-anak Tuhan di negeri ini, bila kiranya dengan kehadiran kami, maka negeri ini semakin diberkati. Kiranya kami juga boleh mendapat kebebasan dalam beribadah. Gereja-gereja dimanapun berada Tuhan di negeri ini, Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Melalui pemerintahan yang baru ini Bapak, maka gereja-gereja ini semakin bebas untuk beribadah, semakin bebas untuk dipakai melayani Tuhan. Semakin Tuhan Yesus diberkati juga Tuhan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, boleh menikmati kebebasan di dalam melayani Engkau. Itulah kerinduan kami Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, pemimpin-pemimpin bangsa kami yang lain, mulai dari pemimpin tertinggi, legislatif, yudikatif,
eksaminatif, sampai ke pemimpin terendah, sampai ke RT RW. Engkau berkati Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau taruhkan juga dalam hati dan pikiran mereka hati yang baik untuk bisa menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami ini yang jauh dari kesempurnaan, maka kami sempurnakan dengan doa yang telah Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita terima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudaraku sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kita angkat pujian ini buat Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh, haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur. Mari. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari sembahkan. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita, mengingatkan kita untuk lebih lagi bahwa Tuhan itu bukan untuk dipelajari gitu ya, karena belajar itu punya batas waktu. Artinya seperti tadi penjelasannya bahwa ya ketika ada masanya misalkan sekolah SMA 3 tahun, SMP 3 tahun, kuliah. Nah ini kalau kuliah ini agak sulit menjawabnya, ada yang lama kuliahnya, ada yang cepat kuliahnya gitu. Jadi tapi intinya belajar itu adalah punya batas waktu, dia punya limit waktu gitu. Karena saya coba baca gitu ya, belajar adalah proses memperoleh pengetahuan, keterampilan sikap atau pemahaman baru melalui pengalaman, pendidikan, pengajaran dan studi. Proses ini melibatkan perubahan perilaku atau pemikiran yang relatif permanen sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan atau pengalaman. Artinya ketika kita mempelajari Kristus, ya ada pengetahuan baru, ada
pemahaman baru dan ini permanen. Tapi balik lagi seperti tadi bahwa belajar ini punya limit waktu. Belajar ini ada batas waktunya dan belajar ini adalah suatu pilihan. Kita bisa memilih untuk tidak belajar. Nggak mau belajar, malas, capek, gitu kan. Kita bisa memilih. Artinya kita nggak belajar pun nggak mati gitu. Tapi ketika kita nggak makan, ya udah gitu kan. Lebih banyak case yang mati karena kelaparan daripada orang yang bertahan hidup. Memang kemarin saya sempat baca ada di Instagram itu katanya ditemukan di laut dia beberapa bulan lah gitu berhasil hidup tanpa makanan dan dia turun 20 kilo dia ngambang di laut. Tapi case-case seperti ini yang paling 1 dari 1000 gitu kan. Tapi lebih banyaknya orang yang mati karena kelaparan. Jadi di sini firman Tuhan mengingatkan kita, mengajarkan kita bahwa jadikanlah Kristus seperti itu. Dan makanan itu adalah, kalau ibaratnya di kendaraan, ini adalah bahan bakar. Ketika kita nggak, mobil kita atau motor kita nggak ada bahan bakar, pasti nggak bisa jalan, pasti nggak bisa dinyalain, nggak bisa bergerak lah intinya. Jadi seperti itu, makanan Kristus adalah makanan, ini adalah bahan bakar untuk hidup kita. Ketika kita makan, maka akan mempengaruhi tubuh kita. Banyaklah makanan yang sehat maupun makanan yang tidak sehat. Tapi intinya makanan itu adalah bahan bakar. Jadi mari kita jadikan Kristus adalah bahan bakar untuk hidup kita supaya kita bisa melanjutkan hidup. Ketika kita tidak butuh makanan, maka kita nggak punya bahan bakar, maka kita tidak bisa melanjutkan hidup. Itu kayak silogisme. Nah, itu yang belajar filsafat kan ya, ada silogisme dan segala macam. Jadi mari kita menjadikan Tuhan sebagai makanan kita, bahan bakar hidup kita, gitu ya. Terima kasih untuk Bapak pimpinan sidang yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita, mengingatkan kita untuk lebih lagi terus mencari kebenaran Tuhan, gitu. Dan terima kasih untuk para jemaat yang sudah hadir hari ini. Saya lihat beberapa wajah baru ya. Wajah baru sekolah. Ya, jadi ada beberapa wajah kayaknya saya lihat itu yang lama tidak hadir gitu ya. Jadi hari ini hadir kembali. Terima kasih sudah hadir Saudara Okta, ya kan. Ini udah cukup lama kayaknya ini nggak kelihatan, sampai rambutnya udah agak gondrong ya. Dan beberapa yang lain tapi nggak terlalu lama gitu, masih hadir sekali gitu kan. Nah, terima kasih sudah hadir dan terima kasih untuk para pelayan jemaat hari ini, para pelayan yang hari ini sudah melayani, baik WL, singer, pemain musik, kolektan, operator LCD, kamera, usher, semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Ingatlah bahwa pelayanan bukan suatu beban, melainkan adalah suatu anugerah gitu. Jadi mari kita bergiat untuk melayani Tuhan. Ketika kita dikasih pelayanan, itu adalah suatu anugerah buat kita. Kayak si penyiar tuh tiap minggu nanyain, "Mah, hari ini penyiar tugas apa?" Padahal dia nggak tugas gitu, tapi dia sungguh-sungguh excited, hari ini saya harus bertugas gitu. Nah, jadi mari kita seperti anak kecil yang excited gitu untuk mau bertugas, kita mau melayani Tuhan. Ingat ya, melayani Tuhan bukan melayani jemaat. Jadi ingat aja bahwa ini adalah suatu anugerah, kesempatan yang Tuhan berikan buat kita gitu ya. Terima kasih semuanya. Lalu kita sudah tiba minggu depan di minggu terakhir di bulan Oktober gitu. Jadi waktu terus berjalan ya, TikTok gitu. Jadi terus berjalan cepat sekali ya. Udah akhir bulan di bulan Oktober, tanggal 27 Oktober. Nanti worship leader dilayani oleh Bapak Guru BGA, lalu singer dilayani oleh Saudara Ray dan saya. Asyir dilayani oleh Saudara Pniel, Joy, dan Dedi. Lalu Infokus dilayani oleh Saudara Ras, kolektan oleh Saudara Devan. Lalu firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta PR Harefa. Lalu musik Saudara Dasman. Doa persembahan dilayani oleh Ibu Ina Harapan. Lalu doa penyerahan akan dilayani oleh Bapak pimpinan jemaat. Lalu ini keterangannya adalah sharing live. Jadi silakan untuk memberikan ceritanya, kesaksiannya, bagaimana hidupnya gitu. Jadi bagaimana hari-harinya Tuhan
selalu bersama Tuhan, silakan diceritakan gitu ya minggu depan. Saya rasa itu aja. Ada tambahan? Oh, oke. Jadi nanti ada tambahan. Panitia Natal ya, panitia, karena kita udah memasuki mau berpindah bulan ya, udah mau masuk November, jadi panitia Natal nanti pulang jangan pulang dulu, kita mau rapat gitu ya. Kebetulan ada Bapak Ketuanya hari ini hadir, jadi makanya langsung buru-buru dimumpung hadir gitu ya. Jadi mau rapat dulu ya. Lalu ibadah tengah minggu hari Jumat jam 7:30 malam di tempat ini. Lalu hari Sabtu latihan seperti biasa, nanti jam disepakati bersama. Lalu nanti lagu boleh dikirimkan sebelum hari Jumat kalau bisa, supaya kita pelajari sama-sama. Lalu ibadah youth di jam 7 malam hari Sabtu. Jadi mari sama-sama kita bergiat di akhir-akhir ini supaya memasuki tahun yang baru kita boleh memiliki hati yang lebih rindu lagi. Itu aja, saya rasa cukup. Ada apa? Minggu depan ibadah KKR. Oh, oke. Jadi minggu depan tanggal 27 ya. Oke, ada ibadah KKR sektor 8 ya. Sektor 8 di GPI VIP. Gitu. Jadi nanti pulang ibadah minggu depan kita bisa sama-sama berangkat ke sana. Itu aja, saya rasa kita mari memberikan persembahan yang berikutnya dan memberkati hambanya. Terima kasih. Oke. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, saya kembali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Terima kasih ya, kita jadi nambah rame. Oke, puji Tuhan. Kita akan membuka persembahan kita yang terakhir dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu kita akan satu pujian untuk mengakhiri pujian. Mari kita membuat persembahan. Saya undang Bapak kepada hamba-hamba Tuhan untuk maju ke depan, kita akan